Halo anak-anak, kembali lagi bersama Pak Agus. Kita hari ini belajar mengenai konflik sosial. Sebelumnya, anak-anak pernah tahu nggak sih konflik sosial itu apa? Bahkan atau mengalami dari konflik sosial itu? Nah, kali ini kita akan mempelajari konflik sosial itu. Next. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sebagai berikut bisa dibaca ya. Next. Oke, kali ini Bapak menyediakan sebuah gambar fenomena mengenai konflik sosial. Dapat dianalisis dari gambar tersebut. Apa yang anak-anak dapat ketahui dari gambar ini bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, next. Oke, sebelumnya konflik sosial itu apa sih? Nah, konflik sosial merupakan pertentangan atau perselisihan yang terjadi antar individu maupun antar kelompok yang ada di dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan, perbedaan tujuan, bahkan perbedaan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Kemudian dari konflik sosial ini akan muncul disintegrasi atau perpecahan yang ada di masyarakat. Next. Oke, untuk penyebabnya konflik sosial itu ada 4. Yang pertama adalah perbedaan kepentingan. Setiap individu atau kelompok pasti memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, adanya benturan kepentingan ini membuat terjadinya konflik antara individu maupun kelompok. Kemudian selanjutnya yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi. Kita pasti sudah tahu kondisi ekonomi yang ada di Indonesia. Pasti ada yang miskin, kemudian ada juga yang kaya. Nah, dari kondisi ekonomi yang berbeda ini akan memunculkan konflik sosial. Kenapa bisa begitu? Hal ini dikarenakan di mana kelompok-kelompok antara miskin dan kaya memiliki tujuan yang berbeda dalam mencapai kesejahteraan mereka. Kemudian selanjutnya yaitu perebutan sumber daya. Di sini sumber daya bukan hanya diartikan sebagai sumber daya manusia saja, tetapi ada juga sumber daya alam. Untuk perebutan sumber daya alam ini bisa terjadi konflik karena di mana masyarakat sebagai pemilik aslinya sebagai pemilik sumber daya alam, tetapi dikuasai oleh pemerintah, itu dapat menimbulkan konflik. Di situ adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Kemudian selanjutnya ada diskriminasi dan stereotip. Jadi diskriminasi merupakan hal atau seseorang di mana seseorang itu merasa lebih baik, kemudian mendiskriminasi atau menghina orang lain dan dianggap orang lain itu sebagai orang yang kurang dan dirinya menjadi lebih baik. Next. Nah, untuk bentuk-bentuk dari konflik sosial ini dibagi menjadi 3 nih. Yang pertama adalah konflik sosial antar individu, kemudian konflik antar kelompok, dan yang ketiga konflik antar kelas. Untuk konflik sosial antar individu ini terjadi antara individu satu dengan individu lain karena adanya perbedaan kepentingan. Misalnya, individu satu menginginkan adanya sebuah prestasi, dia belajar secara giat, tapi individu yang kedua juga menginginkan adanya prestasi, tapi cara belajarnya dengan menyontek. Kemudian dari mereka itu prosesnya yang berbeda, kemudian menimbulkan konflik sosial. Kemudian yang kedua adalah konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok ini sebagai contoh antara kelompok masyarakat dengan kelompok pemerintah, di mana kepentingan antara masyarakat dan pemerintah itu berbeda sehingga terjadi konflik sosial. Kemudian konflik antar kelas. Konflik antar kelas ini bisa dilandasi oleh faktor ekonomi. Misalnya, masyarakat yang memiliki ekonomi rendah dan berkecukupan, kemudian ada masyarakat yang kaya, itu akan memiliki kepentingan dalam merebut sumber daya yang sama. Jadi dalam merebut sumber daya yang sama, mereka akan melakukan usaha yang berbeda. Nah, dari usaha yang berbeda itu adanya persaingan-persaingan yang terlibat sehingga mereka melakukan konflik sosial. Next. Kemudian ada dampak dari konflik sosial. Jadi konflik sosial ini juga menimbulkan dampak negatif. Untuk dampak negatifnya sendiri, yang pertama adalah kerusakan sosial, di mana ketika konflik terjadi itu pasti ada yang kena imbas sehingga mereka akan mengalami dampak sosial baik secara fisik maupun non fisik. Kemudian yang kedua adalah kehilangan jiwa dan materi. Hal ini bisa terjadi apabila konflik tersebut bisa berupa konflik yang besar, misalnya konflik antar kelompok satu dan kelompok yang lain. Nah, dari keadaan tersebut mereka akhirnya melakukan persaingan, kemudian melakukan perusakan terhadap kondisi sumber daya yang ada di sekitarnya. Kemudian terjadinya disintegrasi sosial. Nah,
Disintegrasi sosial sendiri itu dapat dimaknai perpecahan sosial di mana antara individu yang satu dengan individu yang lain awalnya bersatu, atau bahkan kelompok satu dan kelompok yang lain awalnya bersatu, kemudian adanya konflik menimbulkan mereka menjadi berpecah menjadi dua kubu. Selanjutnya yaitu ada trauma psikologis. Jadi trauma psikologis ini berkaitan dengan mental, di mana antara individu maupun antar kelompok melakukan konflik. Jadi dari salah satu dari adanya konflik tersebut akan mengalami marginalisasi dari konflik tersebut, sehingga mereka akan mengalami trauma dari psikologi sosial. Next. Oke, jadi selanjutnya adalah dampak positif dari konflik. Jadi teman-teman, konflik sosial bukan hanya menimbulkan dampak negatif, tapi ada juga dampak positifnya. Yang pertama adanya kesadaran sosial. Misalnya konflik antara individu dengan individu yang lain mau merebutkan sumber daya, mereka akan melakukan upaya-upaya atau usaha yang mereka lakukan untuk merebutkan sumber daya. Kemudian dari proses perebutan sumber daya mereka akan berkonflik. Setelah itu akan menimbulkan kesadaran sosial, di mana kesadaran sosial ini biasanya diwujudkan dalam bentuk kesepakatan sosial. Kemudian selanjutnya adalah perubahan sosial. Perubahan sosial di sini timbul karena adanya konflik. Jadi inti dari perubahan sosial sendiri itu ketika masyarakat sudah mengalami kejenuhan atau kebosanan, kemudian adanya konflik. Jadi konflik tersebut akan memicu adanya perubahan sosial. Jadi masyarakat itu menginginkan adanya sesuatu yang berbeda kondisi antara kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang. Next. Selanjutnya adalah resolusi konflik. Jadi resolusi konflik dapat dikatakan sebagai upaya untuk menyelesaikan suatu konflik. Di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah dialog dan komunikasi. Jadi komunikasi dan dialog ini merupakan hal yang paling penting dalam melakukan resolusi konflik, karena antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok akan menyalurkan aspirasi mengenai apa yang mereka alami, kemudian disatukan dan menjadi sebuah kesepakatan atau konsensus untuk mencapai resolusi konflik. Selanjutnya mediasi. Mediasi merupakan penyelesaian konflik antara individu maupun antar kelompok dengan bantuan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga di sini dapat berupa pemerintah, bisa berupa polisi atau TNI, bahkan berupa pihak-pihak yang bisa melakukan netral dari adanya konflik tersebut. Kemudian selanjutnya ada membangun rasa solidaritas. Jadi untuk menghindari atau bahkan melakukan resolusi konflik, mereka harus menjunjung solidaritas sosial mereka agar mereka memiliki kesadaran akan kebersamaan, gotong royong, sehingga konflik dapat diminimalisir oleh masyarakat. Next. Selanjutnya yaitu penyelesaian secara adat atau tradisional. Dalam masyarakat tradisional, konflik sosial memang rawan terjadi. Akan tetapi mereka memiliki aturan adat yang terbentuk dalam nilai dan norma sosial. Kemudian aturan adat, nilai dan norma sosial ini dapat menjadi sebuah resolusi konflik mereka. Misalnya dalam masyarakat antar suku itu memiliki kepentingan yang berbeda, kemudian mereka lakukan konflik. Nah, dari konflik tersebut untuk resolusinya sendiri, apabila melakukan mediasi dari pemerintah tidak berhasil, maka dilakukan oleh pihak adat, di mana mereka bersandarkan pada aturan nilai dan norma adat yang mereka miliki. Kemudian selanjutnya yaitu pemerataan ekonomi. Untuk pemerataan ekonomi ini sebagai wujud dari resolusi konflik antar kelas sosial. Misalnya konflik antara perebutan sumber daya alam antara pihak kaya dan pihak miskin dapat diselesaikan dengan pemerataan ekonomi. Bahkan ketika adanya pembangunan infrastruktur itu juga dapat menimbulkan konflik. Nah, dari adanya pemerataan ekonomi ini dapat menyelesaikan sebuah konflik sosial tersebut. Selanjutnya yaitu penegakan hukum yang adil. Untuk penegakan hukum yang adil ini merupakan bagian dari mediasi, di mana pihak ketiga berupa pemerintah atau bahkan pengadilan dapat menegakkan hukum secara adil kepada pihak-pihak yang berkonflik agar mereka bisa mendapatkan keadilan yang sama antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Next. Nah, demikian materi berkaitan dengan konflik sosial. Bapak harap teman-teman bisa saling menjaga dan jangan sampai ada konflik di antara kita. Untuk itu,
materi berkaitan dengan konflik, teman-teman dapat menulis di kolom komentar apabila ada pertanyaan ya. Terima kasih.